Kurikulum Merdeka. Merdeka mengajar. Silahkan share, like, dan subscribe channel Karya Nyata. Semoga apa yang tersampaikan ini dapat bermanfaat kepada guru hebat Indonesia. Untuk materi kali ini adalah menyebarkan pemahaman. Mengapa kurikulum perlu diubah? Namun sebelumnya perlu kita pahami bersama apa itu kurikulum sesungguhnya. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Beberapa komponen kurikulum menurut para ahli ada yang mengatakan 4 dan ada juga yang mengatakan ada 5, sehingga pendapat tersebut diikuti oleh Nasution, Fuadudin dan Karya, serta Nana Sujana. Walaupun istilah komponen yang dikemukakan berbeda-beda, namun pada intinya komponen kurikulum terdiri dari 1. Tujuan pendidikan yang merupakan pendidikan pada tataran mikroskopik, selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan institusional yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap jenis maupun jenjang sekolah atau satuan pendidikan tertentu. A. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, alat mulia, serta keterampilan, untuk hidup mandiri mengikuti pendidikan lebih lanjut. B. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, alat mulia, serta keterampilan, untuk hidup mandiri mengikuti pendidikan lebih lanjut. C. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Sehingga tujuan kurikulum pada hakikat adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada siswa atau peserta didik. Mengingat kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan kurikulum harus dijabarkan dan sesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. 2. Isi dan struktur kurikulum. Isi yang menjadi materi dalam kurikulum ruang lingkupnya meliputi banyak hal. Ada yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oleh karena itu pada tataran implementasinya materi tersebut disajikan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan peserta didik dan berjenjang, sehingga materi tersebut secara bertahap dikuasai, dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menentukan isi bahan mana yang sangat esensial dijadikan sebagai isi kurikulum tersebut, sehingga diperlukan berbagai kriteria. A. Materi kurikulum memiliki tingkat kebermaknaan yang tinggi, significance. B. Materi kurikulum bernilai guna bagi kehidupan, utility. C. Materi kurikulum sesuai dengan minat siswa, interest. D. Materi kurikulum harus sesuai dengan perkembangan individu, human development. 3. Strategi pelaksanaan PBM, proses belajar mengajar. Strategi pembelajaran mempunyai kedudukan yang strategis dalam kajian studi kurikulum. Menetapkan strategi merupakan langkah ketiga setelah menetapkan tujuan dan isi materi bahan ajar. Strategi yang tepat akan mempermudah untuk mengantarkan pencapaian tujuan pembelajaran. Strategi merupakan salah satu cara dalam menyampaikan materi supaya para peserta didik lebih cepat memahami terhadap materi yang disampaikan. Selain itu juga suasana kelas kondusif, hidup, gembira dan menyenangkan. 4. Evaluasi. Evaluasi merupakan komponen keempat dari pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Evaluasi menjadi mempunyai kedudukan yang penting terutama dalam menentukan keberhasilan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Evaluasi dilihat dari aspek makro untuk melihat keberhasilan kegiatan pendidikan secara umum, sedangkan secara mikro dapat digunakan untuk melihat keberhasilan kegiatan pembelajaran di kelas. Evaluasi dapat menentukan ketercapaian tujuan, kesesuaian materi dan ketepatan menggunakan strategi, pendekatan, teknik, model dan metode. Nah, apa pentingnya perubahan kurikulum?
untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka masa kini dan masa yang akan datang. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu? Sebagai contoh, pada zaman kita sekolah dulu masih menggunakan mesin tik dan dengan perlahan sudah diperkenalkan dengan komputer yang masih sebatas menyalakan dan mematikan dan mengetik saja dan semua masih tersimpan dalam floppy disk. Dan coba kita amati anak pada zaman sekarang, mereka lahir dengan teknologi di tangannya, balita saja sudah pandai memainkan handphonenya. Dan saat kita menjadi murid mungkin cita-cita kita hanya ingin menjadi dokter, polisi, guru dan lain-lain. Tapi kita lihat pilihan cita-cita peserta didik kita lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka ingin menjadi ilustrator, animasi karakter kartun, arsitek, menemukan aplikasi game, YouTuber dan lain-lain. Itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara bahwa, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia, maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang diselenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Guru harus terus belajar untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Berbagai penelitian menyampaikan bahwa mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Maka kondisi inilah dapat dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran. Misalnya dengan meminta murid membuat tugas dan mengumpulkan tugas-tugasnya melalui dengan aplikasi digital. Dan ada pepatah mengatakan, butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Pepatah inilah bermakna bahwa perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah, tiga pilar pendidikan ini dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Oleh karena itu, saat merancang kurikulum harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid sebagai rujukan yang utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid. Agar seluruh kompetensi murid yang diharapkan kurikulum terwujud, semua pihak harus berkolaborasi secara maksimal. Misalnya, guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Sehingga pemerintah daerah dan pusat, serta semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus berbenah dan mengikuti perkembangan kebutuhan murid di masa kekinian ini. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman, selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Jadi, anggapan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum tidaklah sepenuhnya benar, karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Memang sudah saatnya kurikulum diadaptasi sesuai dengan kebutuhan murid. Sekarang bagaimana untuk mewujudkannya? Jadi untuk mewujudkan ini diharapkan bahwa seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat dan sekolah, harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Demikian aksi nyata ini tentang mengapa perlu kurikulum diubah. Semoga dapat bermanfaat kepada kita semua. Salam sehat dan sukses selalu. Kurikulum Merdeka. Merdeka mengajar. Jangan lupa share,
like, dan subscribe. Salam hormat. Wassalam. You know what? You know what?